Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan adna riya syirik, riya yang paling kecil adalah model kesyirikan, ada kesamaan dengan kesyirikan. Tentunya beda ya, syirik besar ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau riya itu syirik kecil. Kalau syirik kecil enggak sampai keluar dari Islam dan di neraka enggak abadi. Tapi kalau syirik besar itu di neraka akan abadi. Kalau kita beramal kemudian ada terbesit di hati kita bahwa amal kita ini seneng, pengen kelihatan orang, atau pengen dipuji orang, atau pengen dikagumin orang, maka itu adalah riya, dan itu ada unsur kesyirikan, tapi syiriknya syirik kecil. Kenapa disebut syirik? Karena seolah-olah kita menuhankan selain Allah dalam amal kita. Kita beramal bukan buat Allah tapi buat Dia, begitu. Makanya disebut riya itu syirik kecil. Begitu ya. Tapi kita tetap tidak meyakini bahwa Dia Tuhan, bukan. Ya, tapi itu kalau kenapa orang bisa riya? Karena Allah kurang besar di hatinya. Ada selain Allah yang besar di hati dia, yang bernilai di hati dia, itu sebabnya riya. Kalau orang di hatinya ada azamah, Allah itu besar, yang lain kecil, bahkan yang lainnya dianggap nggak ada, nggak mungkin riya. Seperti yang kita contohin, ente mungkin gak riya sama mayit, riya sama kucing? Nggak mungkin. Kenapa? Kucing nggak ada nilainya di mata ente, karena ente anggap dia ini masih bernilai, jadi ente masih kadang-kadang kalau dilihat sama dia rada girang. Dilihat sama kucing, ente sholat dilihat sama kucing sama dilihat sama orang, beda kan? Padahal sama. Karena ente anggap orang itu masih punya nilai di mata ente. Kalau orang-orang yang hebat itu Allah di hati, yang lain makhluk nggak bisa apa-apaan, makanya nggak riaknya. Jadi salah satu sebab riya adalah karena kurangnya kebesaran Allah di hati dia. Masih ada yang besar di hati dia selain Allah. Makanya disebut riya itu syirik kecil. Apa yang besar? Ya mertua, calon mertua misalnya, atau teman ente, bos ente, atau guru ente, atau biar ente beramalnya dipuji begitu. Bisa gak ente beramal tanpa kelihatan sama artinya kalau ya walhasil begitu dah ya. Nah, jadi salah satu sebab riya itu adalah karena ada yang besar di hati kita. Belum Allahu Akbarnya belum 100%. Begitu. Kalau Allahu Akbarnya sudah 100%, riyanya kecil. Bahkan enggak insya Allah enggak riya. Orang-orang soleh itu mereka jauh dari riya karena Allah yang besar, yang lain kecil. Yang bukan kecil, enggak ada nilainya. Makhluk ini enggak bisa ngasih manfaat, enggak bisa ngasih madarat, enggak bisa apa. Dipuji orang terus dapat apa? Misalnya ente dipuji orang. Terus apa? Habis dipuji orang apa? Habis itu apa? Apa habis dipuji orang apa? Udah begitu habis. Nggak ada apa-apaan gitu ya. Tapi emang nikmatnya tuh di dalam hati luar biasa ya. Dipuji orang tuh ada kenikmatan tersendiri ya kan. Kita harus akui itu, kita sebagai manusia. Dikagumin orang, dipuji orang, disanjung orang, itu ada kekaguman tersendiri di hati itu. Luar biasa. Manusiawi begitu. Nah, kita dituntut buat ngelawan sifat itu. Ya, kata Imam Ghazali, kenapa kok orang itu tertarik untuk riya? Kenapa kok orang itu senang? Karena besar di mata manusia tuh ada kenikmatan yang luar biasa dalam tubuh manusia, dalam hati manusia itu nikmat banget. Dipuji orang nikmat. Orang rela ngeluarin duit demi mendapatkan kenikmatan popularitas, dikenal orang, disanjung orang. Dia rela keluarin duit karena ada kepuasan yang tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata begitu. Nikmat gitu ya. Kan nikmat itu banyak modelnya, enak itu banyak modelnya. Syahwat kita ngerasain enak, makan enak, ngelihat sesuatu yang bagus, yang cakep enak. Ya, termasuk juga dipuji orang itu keenakan syahwat itu nikmat. Syahwat tuh kayak begitu. Orang rela ngeluarin duit mahal demi makanan yang enak. Orang rela ngeluarin duit mahal, ngeluarin duit banyak demi
kenikmatan apa yang dia lihat, demi kenikmatan apa yang dia dengar, dia rela ngeluarin duit mahal. Beli sound system mahal buat kuping dia yang suaranya tuh sampai enak. Ya, dia rela beli TV yang mahal sebagai contoh supaya gambarnya lebih bersih, handphone yang dan seterusnya. Nah, dia rela ngeluarin duit banyak, ngorbanin duit dia demi kenikmatan batinnya. Ketika dipuji orang, disanjung orang, masyhur, populer di mana-mana. Berarti manusia itu masih bernilai di mata dia sampai dia rela ngeluarin duit demi mendapatkan nilai di mata manusia.